Setiap lebaran, jutaan orang di Indonesia ngelakuin sebuah ritual yang akrab banget dan emosional. Sungkeman. Kita berlutut, nundukin kepala, terus bisik-bisik minta maaf. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita pas ngelakuin ini? Yuk, kita bongkar psikologi di baliknya. Pertanyaannya mungkin kelihatan simpel ya, tapi jawabannya itu ngebawa kita ke persimpangan yang menarik banget antara psikologi, spiritualitas, sama tatanan sosial yang, wah, dalam banget. Ini tuh bukan sekedar adat, ini adalah sebuah mekanisme yang bekerja di banyak level sekaligus. Kita semua pasti kebayang deh sama adegan ini. Pagi-pagi pas hari raya, abis sholat Id, suasananya tuh haru banget di ruang keluarga. Anak-anak yang udah pada gede, bahkan yang udah punya anak sendiri, satu persatu nyamperin orang tua mereka. Nah, momen inilah yang bakal kita bedah lebih dalam. Jadi, ini asalnya dari mana sih? Sungkeman itu akarnya dari budaya Jawa, tepatnya dari tradisi keraton. Kata sungkem sendiri artinya menyembah dengan penuh hormat. Dulu, ini tuh protokol resmi buat raja. Tapi lama-lama, tradisi agung ini nyebar dan nyatu sama momen Idul Fitri. Dan jadilah sebuah praktik yang unik banget. Nah, sekarang, ayo kita coba pakai kacamata psikologi. Apa sih yang sebenarnya kejadian di otak dan badan kita pas lagi bersimpuh di depan orang tua? Jawabannya mungkin lebih ilmiah dari yang kita kira loh. Jadi gini, dalam psikologi modern, ada satu konsep kunci. Idenya tuh, tubuh kita bukan cuma sekedar kendaraan pasif buat otak kita. Dan ini dia kuncinya, tubuh itu sendiri adalah pikiran kita. Konsep yang namanya embodied cognition ini nunjukin kalau postur fisik kita itu secara langsung ngebentuk emosi kita. Coba aja deh, paksain senyum selama 30 detik. Seringkali mood kita jadi ikut membaik kan? Jadi, gerakan fisik itu bukan cuma ekspresi, tapi juga pemicu perasaan. Dan ini bukan omong kosong. Peneliti emosi ternama, Lisa Feldman Barrett, ngegasin hal ini. Emosi itu bukan sesuatu yang adanya cuma di kepala kita doang. Tindakan fisik berlutut itu sendiri ngebantu kita buat benar-benar merasakan kerendahan hati. Sebuah perasaan yang mungkin susah dicapai cuma dengan kata-kata, aku minta maaf ya. Dan ternyata ada sihir kimiawi beneran loh di baliknya. Pas kita genggam tangan atau meluk orang tua kita, tubuh kita itu ngeluarin yang namanya oksitosin, si hormon ikatan. Hormon ini secara harfiah ngubah kimia otak kita, bikin kita ngerasa lebih nyambung, lebih percaya, dan lebih aman. Jadi, rasa haru yang meluap itu beneran nyata secara biologis. Sungkeman itu juga fungsinya kayak tombol reset buat identitas kita. Gak peduli kamu itu direktur, manajer, atau profesional hebat di luar sana. Di momen itu semua label itu luruh. Kamu kembali ke peran paling dasar, seorang anak. Dan ini bukan hal yang bikin kita lemah, justru rasanya nyegerin banget. Oke, selain dari sisi psikologi, sungkeman itu punya dimensi spiritual yang dalam banget. Yuk kita lihat gimana maaf bisa jadi semacam pintu ke langit. Jadi, titik pentingnya tuh di sini. Dalam logika spiritual Idul Fitri, ada semacam syarat buat kembali ke fitrah atau kesucian. Kita dianjurin buat beresin dulu hubungan horizontal kita sama sesama manusia sebelum kita minta ampunan vertikal sama Tuhan. Nah, sungkeman itu adalah langkah nyata buat itu. Visual ini nunjukin perbandingan yang indah banget. Sujud pas sholat itu kan gestur kita nunduk vertikal ke Sang Pencipta. Sementara itu sungkem adalah gestur nunduknya horizontal ke sesama manusia, terutama orang tua. Ini adalah ekspresi tawadu atau kerendahan hati yang ngelengkapin ibadah vertikal kita. Dan ini nih puncaknya. Ada keyakinan yang kuat banget kalau keriduan orang tua itu punya dampak spiritual langsung ke kehidupan seorang anak. Jadi, sungkeman itu bukan cuma sekedar minta maaf, tapi juga sebuah usaha aktif buat memohon berkah yang diyakini bisa ngebuka pintu berkah dari Tuhan. Oke, dari spiritual, kita geser lagi ke kacamata yang ketiga, fungsi sosial. Gimana sih satu gestur simpel ini bisa punya kekuatan buat ngerajut lagi jalinan di keluarga dan masyarakat? Di banyak keluarga kan sering ada konflik kecil yang gak diomongin terus numpuk. Nah, sungkeman ini bekerja kayak mekanisme perbaikan yang pinter banget. Semacam ritual repair, permintaan maaf umum, mohon maaf lahir dan batin, jadi payung yang bisa nyelesain semua salah paham yang gak terucap sepanjang tahun, tanpa perlu debat panjang. Setiap kali sungkeman dilakuin, nilai-nilai ini tuh dipertontonkan, bukan cuma diajarin. Ini jadi pengingat visual yang kuat banget tentang pentingnya hormat sama orang tua,
ngakuin jasa mereka, dan nempatin keharmonisan bersama di atas ego pribadi. Dan ini ngejelasin kenapa tradisi ini bisa awet dari generasi ke generasi. Coba bayangin, seorang anak kecil ngelihat bapaknya, sosok yang paling kuat di matanya, berlutut di depan kakeknya. Pelajaran tentang kerendahan hati dan hormat ini diserap secara langsung, jauh lebih ngena daripada nasihat manapun. Tapi ya kita jujur-jujuran aja deh, nggak semua sungkeman itu rasanya ringan dan tulus. Ada kalanya kita ngelakuinya karena kewajiban. Terus gimana kalau hati kita nggak sepenuhnya ikutan dalam ritual ini? Mungkin ada di antara kita yang pernah ngerasain ini, ngelakuin ritualnya karena tekanan sosial atau keharusan, sementara di dalam hati masih ada yang ngeganjal atau luka yang belum sembuh. Nah, apakah itu berarti sungkemannya gagal? Eits, tunggu dulu, belum tentu gagal. Ada konsep psikologis namanya aktivasi perilaku. Idenya simpel, kadang kita emang harus gerak duluan biar perasaannya bisa nyusul. Tindakan fisik berlutut itu bisa jadi kunci yang muter dan akhirnya ngebuka perasaan tulus yang kita kira terkunci. Di zaman modern, tantangannya adalah jarak. Pandemi kemarin ngajarin kita sesuatu yang berharga. Pas terpaksa sungkeman lewat video call, banyak dari kita yang baru sadar betapa dalamnya kita kangen sama dimensi fisik dari tradisi ini. Pelukannya, genggaman tangannya. Ini negesin kalau ada sesuatu yang emang nggak tergantikan dari ritual tubuh. Jadi, kita sampai pada sebuah paradoks yang indah. Bersimpuh, yang secara fisik adalah postur paling rendah, sebenarnya bukanlah tindakan kelemahan. Justru, ini adalah sebuah tindakan yang butuh kekuatan besar. Dan inilah gagasan penutupnya. Dengan bersimpuh, kita ngakuin kesalahan, kita ngerendahin ego, dan ngerajut lagi hubungan. Kita sebenarnya lagi siap-siap buat berdiri kembali, lebih tegak sebagai manusia yang lebih utuh. Sebuah pengingat yang kita butuhin bukan cuma setahun sekali, tapi selalu.